yang ku dapatkan, kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menikmatinya dan kami sangat berterima kasih akan hal itu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sampai pada kita di pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Shalom bagi kita, salam sehat, salam sejahtera, Jojoa, Horas, Yahubu, dimanapun kita berada tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan yang sampai pada kita di pagi hari ini yang sudah dibacakan tadi, yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 begitu. Tentu kalau dilihat dari perikopnya di atas, kalau kita membacanya dari Alkitab kita, perikopnya ataupun judulnya adalah memberi dengan sukacita membawa berkat. Ya. Tentu kalau judulnya ini berbicara tentang memberi dengan sukacita dan membawa berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudari terkasih, tentu ini berbicara tentang memberi persembahan. Apa konteksnya? Konteksnya adalah, latar belakangnya adalah pengumpulan uang untuk membantu jemaat yang sedang kesusahan di Yerusalem. Ya, itu yang sedang digalakkan, yang sedang dikumandangkan, yang sedang diberitakan, yang tiada henti disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia layani, secara khusus di Korintus, di Akaya, begitu juga di Makedonia. Pada kesempatan kita membahas tentang 2 Korintus 9 ayat 10 ini. Itu latar belakangnya, itu konteksnya, saudara-saudari terkasih. Nah, tentu saja dari 2 Korintus 9 ayat 10 yang sudah dibacakan bagi kita semua tadi, ini berbicara tentang sebuah penegasan, sebuah legitimasi bahwa jangan pernah takut untuk memberi. Jangan pernah takut untuk berbuat kebaikan atas nama Tuhan. Jangan pernah takut untuk membagi berkat, berbagi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Karena kita adalah orang yang sudah lebih dulu diberkati Tuhan. Orang yang sudah lebih dulu diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan sukacita terbesar yang datangnya dari Tuhan. Tak mungkin orang yang kekurangan berkat bisa membagikan berkat bagi orang lain. Hanya orang yang sudah mendapatkan berkat Tuhan yang bisa membagikan berkat yang dia dapat dari Tuhan itu, dia bagikan kepada orang lain. Kenapa begitu saudara-saudari terkasih? Karena Allah yang menyediakan benih bagi penabur. Allah yang mencukupkan itu semua. Tentu kita punya rasa khawatir, ketakutan, keraguan-raguan, kecemasan dalam kehidupan kita. Tapi sebuah penegasan yang saya katakan tadi, sebuah legitimasi bahwa Allah yang menyediakan benih untuk apa yang ingin kita taburkan. Dan Allah juga yang memberi roti untuk kita makan. Itu tentu menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita cemas, kita takut, kita khawatir. Kalau nanti saya memberi, kayak mana nanti uang sekolah anak? Kayak mana nanti masa depan? Banyak sekali kebutuhan yang harus dicukupkan. Banyak sekali hal-hal yang harus dicukupkan seperti itu. Tapi jelas sekali firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Allah menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan.
Allah menyediakan benih bagi kita, melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah tidaklah seperti seorang penyumbang di masyarakat yang memberi roti dan hiburan agar masyarakat tetap tenang dan senang. Dia memberikan, Allah itu memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan dan apa yang benar-benar ingin Dia berikan bagi kita semuanya. Benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ini bisa dilihat juga di Yesaya 55 ayat 10. Dan memang itu adalah kebutuhan kita. Dan memang itu adalah apa yang sangat-sangat kita butuhkan, saudara-saudari terkasih. Jangan takut untuk hal yang seperti itu. Ya, sebagai pemelihara seluruh dunia ini, Allah itu mengatur pasokan makanan dari benih sampai roti yang siap dimakan. Benihnya pun sudah Dia persiapkan, Allah persiapkan. Dan apa yang akan kita makan, yaitu roti, itu pun Allah persiapkan bagi kita. Karena benihnya pun sudah disiapkan. Disitulah terletak janji bahwa Allah pun akan melipat gandakan benih untuk ditaburkan. Artinya, Allah akan melipat gandakan sumber-sumber materi kita, sehingga kita akan mampu berbagi dengan orang lain. Hanya orang yang memahami, merenungkan bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan, dia akan berani membagikannya bagi orang lain. Kalau orang yang tidak menyadari bahwa berkat itu datangnya bukan dari Tuhan, dia tidak akan berani. Tapi kalau orang yang berani menyatakan dalam iman bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan, dia selalu percaya besok pun pasti akan Tuhan beri sesuai dengan kebutuhan saya, dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya. Seperti itu. Berkat-berkat yang lebih besar akan membawa pada kemurahan yang lebih besar juga. Karena hanya dengan mengenal Tuhan Sang Pemberi berkat, kita akan mengenal juga bahwa Tuhan itu adalah Sang Pemurah, sangat murah hati memberikan berkat bagi kita juga. Karena Tuhan tahu kita tidak akan menyimpan berkat itu, tapi kita akan membagikannya, dan kita tidak akan pernah berkekurangan. Jadi Allah akan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran kita. Sekali lagi, berarti tindakan kemurahan yang tepat, ya, seperti dalam ayat 9, ya, saya akan bacakan ayat 9. Ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya, katanya seperti itu. Benih yang bertambah berarti tuaian yang bertambah juga. Dan tuaian yang bertambah, semakin banyak juga seseorang itu bisa menabur dalam bentuk pemberian yang berlimpah kepada orang lain. Saudara-saudari di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, tak perlu dipertanyakan apakah orang-orang Korintus mampu mendukung pengumpulan dana untuk jemaat di Yerusalem. Allah yang akan memberikan kasih karunia dengan berlimpah akan memastikan bahwa mereka juga akan diperkaya dalam segala macam, dalam segala hal, sehingga mereka mempunyai sumber-sumber untuk memperlihatkan kemurahan hati mereka. Apapun itu, baik perpuluhan kita, baik kolektif kita, baik kerjarani kita, jangan pernah pikirkan soal targetnya, tapi pikirkanlah bahwa aku sudah ambil bagian atau tidak dalam setiap pengumpulan dana yang dilakukan di tengah-tengah gereja kita untuk kebaikan, untuk mempraktekkan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah, ketika kita memberi persembahan, kita sedang melakukan kebaikan demi nama Tuhan. Kita bukan seperti melakukan serikat tolong-menolong. Kalau serikat tolong-menolong kan artinya ada konsep di situ bahwa kalau aku memberi, engkau juga harus memberi. Kita bilang begitu kan. Ini tidak lagi, kita memberi tanpa pamrih. Karena kita sudah lebih dulu diberkati Tuhan, dicintai Tuhan, disayangi Tuhan, dengan kasih Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat besar itu, yang sangat meluap-luap itu. Tak mampu kita mengukurnya kasih setia Tuhan yang dalam itu. Saya secara pribadi takkan pernah mampu menghitung berkat Tuhan, karena saking banyaknya. Saking banyak, begitu banyak sekali. Saya dengan keluarga saya menyatakan dengan iman bahwa begitu banyaknya berkat Tuhan, sehingga saya tidak boleh tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah pikirkan, apa sih orang kok nilainya begini, aku bisa nggak aku seperti dia? Jangan. Karena cara Tuhan memberi rezeki kepada dia dan kepada kita itu berbeda. Tapi renungkanlah, rasakanlah, alamilah perbuatan Tuhan yang ajaib dengan memberikan kita rezeki itu kepada kita, dan kita beri kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu. Membutuhkan itu bukan berarti orang miskin itu membutuhkan, orang kaya tidak membutuhkan. Tidak.
semua kita secara kolektif, secara persekutuan atas nama gereja harus saling bahu-membahu, tolong-menolong. Karena itulah namanya gereja. Berkoinonia itu bersekutu bersama-sama, bahu-membahu, bergotong royong, ya, untuk melakukan kebaikan Tuhan, menyebarkan kebaikan Tuhan, sehingga orang lain pun bisa merasakan kebaikan Tuhan yang kita rasakan lebih dulu itu, saudara-saudari terkasih. Jangan pernah lihat kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dia bisa beri sekian, aku bisa nggak kayak dia? Nggak mesti. Rasakanlah kebaikan Tuhan lebih dulu di pribadi kita, keluarga kita, begitu. Baru nanti kalau memang mau sama seperti dia, ya tentu itu seizin Tuhan lagi. Tapi paling tidak, tanya dulu hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, apakah saya sudah menjadi berkat hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudari terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus ingin mengajak kita supaya kita tidak lupa diri, supaya kita tahu siapa diri kita, bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus Tuhan, orang yang sudah diselamatkan Tuhan, orang yang sudah diberikan Tuhan berkat. Maka jangan lupa untuk memperhatikan orang lain juga. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami, yang telah mengajari kami untuk membagikan berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena sudah lebih dulu kami menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk GBKP Rungun Bogor, GBKP Perpelungun Sukabumi juga, seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Tuhan juga berkati, kiranya mereka selalu diberkati Tuhan. Engkau memberikan rezeki, kesehatan, dan iman yang teguh. Kiranya mereka selalu dilingkupi oleh kasih setia Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan juga berkati. Kiranya mereka tetap aktif, tetap setia untuk mengikuti Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Anak-anak mereka Tuhan juga berkati semua. Kami juga tak lupa berdoa untuk senior kami, Pendeta Juris Tarigan beserta Nora dan keluarga, dan juga detaser kami yang ada di Sukabumi. Tuhan juga berkati supaya pelayanan mereka semakin berdampak, berbuah, semakin dirasakan kebaikan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Tuhan berkatilah mereka sebagai hamba Tuhan yang melayani di gereja ini, baik di Bogor dan juga di Sukabumi. Begitu juga Pertua Diaken Emeritus kami, Tuhan juga berkati di Bogor dan di Sukabumi. Kiranya mereka tetap setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus penebus kami yang telah mengajari kami. Doa Bapa kami mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.